Football Universe. Salah satu pemain unik yang pernah dimiliki tim nasional Italia adalah Salvatore Schillaci. Pemain ini bukanlah bintang besar, namun berhasil mengharumkan nama Italia di Piala Dunia 1990. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Tatapan tajam dan senyum bahagia terpancar saat Salvatore Schillaci atau pemain yang biasanya dipanggil Toto Schillaci ini mencetak gol ke gawang Austria. Gol ini adalah gol pemecah kebuntuan Italia yang telah bermain 0-0 selama 75 menit dengan Austria pada pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 1990. Schillaci waktu itu adalah striker yang bukan pilihan utama. Tetapi berkat golnya ini, Schillaci membuka jalan untuk mencatatkan namanya dalam daftar legenda Italia yang akan terkenang sepanjang masa. Toto Schillaci lahir di kota Palermo, Italia pada 1 Desember 1964. Schillaci muda tumbuh dalam lingkungan yang sangat miskin dan sejak kecil dia sudah terbiasa dengan kesulitan hidup. Dia tidak menyelesaikan sekolahnya karena terbentur masalah ekonomi. Dan bahkan kemampuan sepak bolanya memiliki kesempatan terbatas untuk berkembang karena tidak ada taman atau lapangan sepak bola di lingkungannya. Untuk mengasah keterampilan sepak bolanya, Schillaci dan teman-temannya hanya bisa bermain secara teratur di salah satu sudut jalan, sehingga terkadang orang-orang sekitar menyebut mereka sebagai pemain bakat asli jalanan. Pada usianya yang ke-17, Schillaci bergabung dengan tim amatir bernama Amat Palermo. Di sana Schillaci tidak digaji, tetapi hanya dibayar sebesar 1,5 lira untuk setiap gol yang dia cetak. Penampilan yang cukup baik ditunjukkannya, sehingga setahun kemudian dia telah mendapatkan kontrak profesional pertamanya dengan Messina, salah satu klub di Serie C2 Liga Italia. Schillaci menikmati 7 musim yang relatif sukses di Messina. Dia juga membantu Messina promosi ke Serie B pada pertengahan 1980-an. Pada musim 1988-1989, Messina dipimpin oleh pelatih jenius Zdeněk Zeman yang meramu Messina menjadi tim hebat. Di bawah kepemimpinan Zeman inilah permainan Schillaci benar-benar mulai berkembang. Dia berhasil mencetak 23 gol dalam 35 pertandingan di musim itu dan mulai dilirik klub-klub Serie A. Pada awal musim 1989-1990, Juventus berhasil membeli Schillaci dari Messina dengan biaya transfer sebesar 3 juta lira. Striker baru Juventus ini langsung tancap gas dan membuat 15 gol di musim perdananya. Schillaci hanya tertinggal dari striker-striker top seperti Marco van Basten, Roberto Baggio, dan Diego Maradona dalam daftar pencetak gol. Pencapaian Schillaci ini membuat namanya dimasukkan ke dalam list tim nasional Italia oleh pelatih Azeglio Ficini. Tetapi dia harus bersaing dengan nama-nama besar lain karena waktu itu Italia memiliki segudang striker yang jauh lebih bagus permainannya dibandingkan Schillaci, seperti Gianluca Vialli, Carnevale, Roberto Mancini, Aldo Serena, dan Roberto Baggio. Azeglio Ficini sendiri hanya menyaksikan Schillaci bermain di satu pertandingan bersama Italia U21 yang waktu itu dilatih Cesare Maldini. Ficini lalu memanggil Schillaci untuk beruji coba melawan Swiss di Basel pada 31 Maret 1990. Pada pertandingan tersebut, Schillaci sebenarnya bermain biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun berserang 3 bulan, dia langsung masuk skuad utama Italia di Piala Dunia 1990. Hal ini membuat masyarakat Italia terkejut. Pers juga seakan tidak percaya dan melontarkan kritik pedas ke Ficini karena Schillaci baru bermain untuk tim nasional Italia sebanyak 1 kali. Dugaan spekulasi bermunculan, termasuk rumor campur tangan sindikat perjudian yang akan memasang taruhan ke skuad Gli Azzurri pada Piala Dunia 1990.
Tetapi Vicini tetap memilih Schillaci dan tak mengubah keputusannya. Italia pun menyambut pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 1990 dengan menghadapi Austria. Di luar dugaan, Austria tampil sangat disiplin dan menandingi permainan Italia dengan semangat juang yang tinggi. Sampai menit ke-75, kedua striker andalan Italia, Gianluca Vialli dan Andrea Carnevale, belum dapat membobol gawang Austria. Penonton yang sebagian besar adalah fans tuan rumah Italia sudah resah dan meminta Vicini segera memasukkan striker lain, entah Roberto Baggio, Roberto Mancini, atau Aldo Serena. Tetapi hati kecil Vicini berkata lain. Dia malah meminta Schillaci untuk bersiap dan masuk lapangan menggantikan Carnevale. Penonton sekejap terdiam dan tak percaya keputusan yang dibuat Vicini. Tetapi Schillaci tak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Hanya butuh 3 menit untuk Schillaci bergerak di daerah pertahanan Austria. Kemudian dirinya berhasil memanfaatkan umpan silang Vialli dan mencetak gol sundulan indah yang membuat penonton histeris gembira. Italia menang 1-0 atas Austria dan Schillaci mulai mendapatkan dukungan dari fans Italia. Di pertandingan kedua saat Italia menghadapi Amerika Serikat, Schillaci tetap bukan pilihan utama. Dia harus menunggu di bangku cadangan sampai menit ke-51 untuk menggantikan Carnevale. Saat itu Italia telah unggul 1-0 berkat gol Giannini, dan kedudukan ini bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Karena Italia sudah pasti lolos ke babak knockout, maka di pertandingan ketiga saat melawan Cekoslovakia, Schillaci diduetkan dengan Roberto Baggio di lini depan. Kedua striker ini sama-sama ngotot untuk menunjukkan penampilan terbaik mereka. Dan terbukti Schillaci berhasil mencetak gol pada menit ke-9. Kemudian Baggio melengkapi gol kemenangan Italia pada menit ke-78. Pelatih Vicini dibuat semakin pusing karena striker-strikernya menunjukkan penampilan yang sama bagusnya. Di babak 16 besar, Schillaci dipercayakan untuk masuk susunan pemain utama dan turun dari menit awal bersama Roberto Baggio. Kedua striker ini benar-benar tampil istimewa, dan pada menit ke-66, Schillaci kembali menunjukkan gol kelas dunianya lewat tendangan first time. Pada momen tersebut, penonton sudah sangat percaya bahwa Schillaci memang layak menjadi striker utama. Aldo Serena kemudian melengkapi kemenangan Italia menjadi 2-0 atas Uruguay. Di babak perempat final, Italia menghadapi salah satu lawan kuat, Irlandia. Schillaci kembali menjadi pilihan utama bersama Roberto Baggio. Sementara Vialli, Carnevale, Mancini, dan Serena hanya bisa menonton dari bangku cadangan. Schillaci tetap tampil on fire seperti biasanya. Dan kembali, Schillaci melayangkan impian fans Italia setinggi-tingginya ketika dia berhasil mencetak gol di menit ke-38. Gol ini membuat Italia berhasil lolos ke babak semifinal, yang semakin dekat dengan tujuan utama mereka, yaitu menjadi juara. Pada babak semifinal ini, Schillaci kembali dipercaya bermain sejak kick-off dan menjadi tumpuan utama tim Gli Azzurri. Kali ini dia tidak berpasangan dengan Roberto Baggio, melainkan Gianluca Vialli. Pada menit ke-18, Schillaci lagi-lagi menghidupkan asa seluruh Italia dengan mencetak gol pembuka. Sayang, gol ini dapat disamakan Argentina di babak kedua. Kedudukan ini bertahan sampai babak perpanjangan waktu selesai dan harus diselesaikan dengan adu penalti. Di babak penalti, Schillaci akhirnya menolak menjadi salah satu eksekutor karena dia merasa sedikit cedera pada kakinya. Akibatnya, Italia harus kalah dan hanya bisa bertemu Inggris di play-off perebutan tempat ketiga. Saat melawan Inggris, Schillaci kembali mencetak gol dan akhirnya Italia menang 2-1. Dengan produksi 6 gol, Schillaci berhak atas status sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 1990. Dia juga memenangkan bola emas sebagai pemain terbaik Piala Dunia 1990. Sayang, Italia gagal juara. Sangat sulit untuk menerimanya, seolah-olah
sebuah bangunan besar telah roboh menimpa saya. Saya menghabiskan lebih dari 2 jam di ruang ganti untuk menangis. Saya akan melepaskan penghargaan sepatu emas saya untuk memenangkan Piala Dunia. Tetapi hal itu tidak terjadi. Ungkap Squillaci tentang kegagalan Gli Azzurri menjuarai Piala Dunia 1990. Sepanjang karirnya, Squillaci hanya memproduksi 7 gol dari 16 laga bersama tim nasional Italia dalam kurun waktu 1990-1991. Artinya mayoritas dihasilkan di Piala Dunia. Hanya 1 gol yang dia torehkan di kualifikasi Euro 1992. Gol itu lahir saat melawan Norwegia di Oslo pada 5 Juni 1991. Italia gagal ke putaran final dan setelah itu Squillaci tidak pernah kembali berseragam Italia. Selain bersama Italia, Squillaci juga memiliki pengalaman indah di level klub. Memulai karir profesional bersama Messina, Squillaci kemudian direkrut Juventus pada 1989 dan bertahan hingga 1992. Selanjutnya dia membela Inter Milan sampai tahun 1994. Ketika kompetisi elit di Jepang digelar pada 1994 dan membutuhkan marquee players, Squillaci menerima ajakan bergabung dan dia bermain untuk Jubilo Iwata selama 4 musim. Squillaci memproduksi 56 gol dari 78 pertandingan liga. Dia pensiun pada tahun 1997 setelah membawa Jubilo Iwata menjuarai J-League. Squillaci adalah pemain unik dan dia akan selalu terkenang sebagai seorang legenda.